Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah, Alhamdulillah, puja puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran tarikh Islam yang menggunakan buku Aku Cinta Tarikh Islam, yaitu kita sampai pada kisah para nabi dan rasul yang ke-18. Salawat salam tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita simak, kita baca lagi, kita baca dan kita ikuti tarikh Islam, sejarah Nabi dan Rasul yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam putra Nabi Daud bin Aish bin Aid bin Uwaid dari keturunan Yahuza bin Ya'ub. Yahuda mungkin ya, ada Yahuda bin Ya'ub. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Bahkan ketika usia masih belia, yaitu 12 tahun, ia telah diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya. Ia menjadi raja di kerajaan Israel ditambah hamzah di sini. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sangat indah, dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian. Pasir di taman ditaburi mutiara dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebijaksanaan sejak remaja. Ia juga memiliki berbagai mukjizat, di antaranya mampu berbicara dan memahami bahasa hewan, sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya. Ia juga dapat menundukkan jin dan angin, sehingga dapat disuruh melakukan apa saja, termasuk mendapatkan tembaga air yang selalu keluar dari perut bumi untuk dijadikan perkakasan, bangunan istana, benteng, piring-piring besar, dan tungku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Al-Anbiya 81. Dan kami tunjukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu petang sama dengan perjalanan sebulan, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuatannya.
dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang antara mereka daripada perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Setelah membangunkan Baitul Muqaddas, Nabi Sulaiman alaihissalam menuju ke Yaman. Tiba di sana, disuruhnya burung hudhud sejenis pelatuk mencari sumber air, tetapi burung hudhud tidak ada ketika dipanggil. Ketiadaan burung hudhud menimbulkan kemarahan Sulaiman. Selepas itu burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Ini kurang lam ya, jadi belum. Kemudian untuk tulisan Sulaiman, Salim Nun Sulaiman. Nah, begitu ya. Jadi ditambahi alif di sini. Mari kita belajar menulis Baikon bersama-sama. Belum mengetahuinya, dan aku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana ditambahi alif ya, biar enggak kesulitan dibacanya kalau tidak ada alif. Singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis dan memberi nasihat supaya ratu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat itu dibawa burung hudhud dan diterima sendiri Ratu Balqis. Selepas dibaca surat itu, Ratu Balqis mengantarkan utusan bersama hadiah kepada Sulaiman. Dalam Al-Quran diceritakan, tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, seraya berkata, apakah patut kamu menolongku dengan harta? Sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri yaitu Saba dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan yang tidak berharga. Tidak di sini ianya di depan ya.
dalnya di belakang. Biar kalau begini tidak. Tidak. Baik, lanjutkan. Utusan itu kembali ke negeri Saba dan menceritakan pengalaman yang dialami di zaman kepada Ratu Balqis, sehingga dia berhajat untuk berjumpa sendiri dengan Sulaiman. Keinginan Ratu Balqis untuk datang itu diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dulu. Dia segera memerintahkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat persiapan bagi menyambut kedatangan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Berkata Sulaiman, "Hei pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku, mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan kenikmatannya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Manakala Ratu Balqis tiba, ia ditanya oleh Sulaiman, "Seperti inikah singgasanamu?" Dengan terperanjat Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Kemudian Ratu Balqis, ditambahin nun ya, kemudian Ratu Balqis dipersilakan masuk ke istana, ditambah alif, ke istana sama ya, ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ketika berjalan di istana itu, sekali lagi Ratu Balqis terpedaya karena menyangka lantai istana Nabi Sulaiman terbuat dari air, sehingga ia menyingkap pakaiannya. Ia menyingkap kainnya. Berkatalah Sulaiman, Sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca. Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam." Peristiwa itu menyebabkan Ratu Balqis berasa sangat aib dan menyadari kelemahannya, sehingga dia memohon ampun atas kehilafannya selama ini, dan akhirnya dia diperistrikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di Rohbam, Baitul Muqaddas Israel dalam keadaan duduk di kursi dengan memegang tongkat sambil mengawasi dan memperhatikan jin yang bekerja membangun Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis.
19. Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Harun bin Imran merupakan keturunan keempat. Menurut kisah, ia tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah. Kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam ini diceritakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Balbak, sebuah daerah di Libanon. Mereka menyembah berhala bernama Bal. Ia berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka menyembah berhala. Berkali-kali Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Menyadari kaumnya tidak mematuhi seruannya, Nabi Ilyas alaihissalam mengancam kaumnya dengan azab apabila kaumnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun, sehingga mereka baru tersadar seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Namun setelah musibah itu berhenti dan perekonomian mereka memulih, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbukum wa rabb abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. As-Saffat 123 123 sampai 132. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Pinta segah kaum menyembah ba'i dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu, bapakmu yang terdahulu. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Al-Quran Surat Saffat, As-Saffat ayat 123 sampai 132. 20. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak Ihtau bin
i'jaub yang diangkat anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, serta Ilyas. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul sebagaimana telah tersebut di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 48. Wadhkur Ismail wal yas'a dzal kifli wa kullum minal akhyar. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingat pula Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli, masing-masing tergolong juga orang-orang pilihan utama. Al-Quran surat Shad ayat ke-48. Nabi Ilyasa alaihissalam sering menemani Nabi Ilyas alaihissalam dalam melaksanakan tugasnya berdakwah, terutama ketika Nabi Ilyas sudah menginjak usia tua. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas ayah angkatnya itu, menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang angkuh, yakni kaum Bani Israel. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam saat Rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa yang tinggal di seputar lembah sungai Yordania. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di rumahnya, Ilyas masih seorang belia. Saat itu ia tengah menderita sakit. Nabi Ilyas alaihissalam membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun selalu mendampinginya untuk menyeru ke jalan kebaikan. Ilyasa melanjutkan tugas tersebut begitu Nabi Ilyas alaihissalam meninggal. Pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, rakyat hidup aman dan makmur karena umatnya selalu patuh kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, umatnya meninggalkan hukum Taurat. Nabi Ilyas alaihissalam mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Ilyasa wafat, padahal masyarakat banyak di negeri Syam itu sempat mengikuti seruan Ilyasa agar meninggalkan pemujaan pada berhala. Nabi Ilyasa alaihissalam lelah menyeru ke jalan kebaikan, tetapi mereka tetap tak mau mendengar seruan Ilyasa, dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, nama Ilyasa disebut sebagai Ilyasa, yakni pada surat Al-An'am ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Al-An'am ayat 86. Artinya, sesungguhnya Ismail, Ilyasa, dan Lut kami utamakan derajatnya melebihi segala umat pada masanya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 86. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, umatnya kembali menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala nikmat dan kesenangan hidup. Akhirnya mereka mendapat kesenangan. Selanjutnya pada zaman itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta adalah keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim
adalah seorang rasul yang dikirim kepada penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Nabi Yunus alaihissalam mengajak penduduk Ninawa untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, usaha Nabi sia-sia saja karena penduduk Ninawa tidak mau meninggalkan sesembahan mereka, yaitu patung dan berhala, walaupun Nabi Yunus alaihissalam sudah mengingatkan mereka dengan azab apabila mereka tidak meninggalkan berhala. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubel dan Tanuh. Rubel adalah seorang yang alim, bijaksana, sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Sampai suatu ketika Yunus alaihissalam pun akhirnya meninggalkan mereka dalam keadaan marah dan malu dengan angin pergi sejauh mungkin. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai dan melihat sebuah kapal yang menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal berguncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah seorang di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus, namun undian itu diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang sedang ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua dan ketiga tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengirim ikan nun, ikan paus, untuk menelan Yunus. Di dalam perut ikan nun, Yunus bertaubat, meminta ampun dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87, artinya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Yunus dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Sepeninggalan Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa gelisah karena mendung gelap. Binatang peliharaan mereka gelisah, wajah mereka pucat pasi dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Yunus benar-benar terjadi atas mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Yunus adalah orang yang benar dan ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Mereka mencari Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka dan segera seluruh keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninaya kemudian tetap berusaha mencari Yunus agar ia bisa mengajari agama dan menuntun mereka di jalan yang benar. Setelah keluar dari perut ikan besar, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya, didapati kaumnya sudah bertaubat dan menyesali segala kekeliruannya. Kaumnya telah menyembah Allah.
22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bin Dan adalah keturunan ke-14 dari Nabi Sulaiman. Zakaria bersaudara kandung dengan Imran. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Al-Yashibi. Ia diutus pada kaum Bani Israel. Sudah sejak lama Nabi Zakaria alaihissalam mendambakan seorang anak. Namun, keinginan belum juga terpenuhi walau ia sudah tua. Ia khawatir bila tiba ajal dan tidak mempunyai keturunan yang dapat memimpin kaumnya, sehingga mereka akan semakin jauh dari ajaran kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama. Kecemasan itu mengusik pikiran Zakaria dan ia sedih karena belum juga mempunyai keturunan walau telah berusia 90 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala pasti berkuasa memberinya keturunan walaupun usia sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. Pada suatu malam yang telah larut, Zakaria duduk di mihrabnya, mengheningkan cipta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat serta berdoa dengan khusyuk dan yakin doanya beliau mohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Zakaria berfirman, "Wahai Zakaria, kami sampaikan kabar gembira padamu. Kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang soleh dan membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin yang dianut, menahan diri dari nafsu dan godaan syaitan, dan kelak akan menjadi seorang nabi." Kemudian Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang istriku seorang yang mandul dan aku pun sudah lanjut usia?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal demikian itu adalah mudah bagiku. Tidakkah telah kuciptakan kamu, sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama sekali?" Menurut pendapat ahli sejarah, Nabi Zakaria alaihissalam wafat pada usia 80 tahun. Beliau wafat karena kekejaman Bani Israel. Rangkuman. 1. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang terkenal. Kaya raya, beliau dianugerahi mukjizat, yaitu mengerti bahasa binatang, menundukkan jin dan angin. 2. Beliau, Nabi Sulaiman, menikahi Ratu Balqis dari negeri Saba. 3. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk di negeri Balbak yang telah kufur dan menyembah berhala. 4. Karena durhaka dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepada penduduk Balbak ditimpakan azab, kekeringan yang panjang dan gempa bumi yang dahsyat. 5. Nabi Ilyas alaihissalam selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah. 6. Sepeninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel mulai meninggalkan ajaran Taurat dan ingin menjadi tugas Nabi Ilyas alaihissalam, dan ini menjadi tugas Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. 7. Karena kaumnya tetap kufur, akhirnya mereka
ditimpa bencana kekeringan yang luar biasa. 8. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sepanjang dakwahnya hanya 2 orang saja pengikutnya, sehingga beliau pergi hendak meninggalkan kaumnya. Namun ketika berlabuh di atas kapal, beliau harus diturunkan ke laut dan selanjutnya beliau ditelan ikan paus. 9. Di dalam perut ikan ditambah alif ya. Di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam menyesali perbuatannya dan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 40 hari ia dikeluarkan dari perut ikan itu. 10. Nabi Zakaria alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Sudah lama dalam usianya yang sudah lanjut, beliau mendambakan seorang anak untuk melanjutkan dakwahnya. 11. Dalam mihrabnya beliau selalu berdoa sampai akhirnya doanya dikabulkan dan lahirlah seorang anak, Yahya namanya. Berikutnya ada evaluasi, silahkan bisa disalin terlebih dahulu. Soal pilihan ganda, pilihlah jawaban yang benar, alif, ba, jim, atau dal. Di sini perintahnya baru 3 ya, padahal pilihannya sudah 4 di sini. Jadi ditambahi, berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, jim, atau dal untuk jawaban yang benar. Kurang tulisan benar ya. Ada 1, 2, 3, silakan disalin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selanjutnya yang ba, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada soal 1 sampai 10. Silahkan bisa disalin di buku kalian masing-masing terlebih dahulu. Berikutnya yang jim. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Silahkan juga disalin terlebih dahulu. Untuk cara menyalin, para santri dan para siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah bisa dengan cara menyepis atau menghentikan sementara ya videonya, atau di screenshot. Silahkan pilih cara yang lebih mudah dilakukan. Demikian, apabila mendapati kesulitan, boleh bertanya kepada orang tua, teman, guru, para kiai maupun para ustadzah, para asatid, ustadz ataupun ustadzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita selalu semangat dalam belajar, bisa mencontoh para nabi dan rasul yang sudah kita pelajari. Barakallahu li wa lakum. Ilal liqa. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya mengenai sejarah pada pelajaran tarikh Islam. Biasakanlah berbagi kepada teman, karena dengan berbagi itu menambah amaliyah kita.
dan mudah-mudahan makin banyak teman yang mendapat kebaikan sehingga kita semua mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.